terkait dengan permohonan masa kerja guru khususnya yang sudah impasing agar diakui. Mohon maaf, di lapangan ini antara guru di Kemenak dan guru di Diknas ketika mereka mendapatkan SK impasing pemberlakuannya beda. Di Diknas ketika mereka mendapatkan SK impasing maka mereka ini dibayarkan masa kerjanya, golongannya juga diakui, masa kerja diakui. Karena mereka acuannya jelas dari PP 41, PMK 164 tahun 2010 itu sebagai rujukan. Sehingga mereka menerbitkan Permendikbud ini sesuai dengan regulasi di atasnya. Tetapi di Kemenak itu lain. Kemenak itu hanya diakui golongannya, tapi masa kerja tidak diakui. Karena apa? Karena munculnya PMA 43 tahun 2014. Klausul masa kerja di PM 43 itu dihilangkan. Sedangkan PP 41, PMK 164 itu muncul kaitan masa kerja. Tapi di PMA 43 ini tidak muncul. Inilah yang jadi dasar Kemenak tidak membayarkan sesuai dengan masa kerja. Maka harapan kami kaitan masa kerja, kaitan PMA ini mohon untuk dikaji ulang. Di tempat ini tanggal 19 Februari tahun 2020 ada RDP antara Kemenak, PGN termasuk PGSI waktu juga datang dan juga Komisi 8. Ada keputusan terakhir. Di sana muncul keputusannya adalah agar Kemenak meninjau ulang PMA 43 tanggal 19 Februari tahun 2020. Sebelum COVID, bahkan waktu itu juga dibahas, waktu yang hadir adalah Pak Kamarudin selaku Dirjen Pendisnya dan Pak Suyitno selaku Direktur GTK-nya, dibahas kaitan dengan munculnya SK impasing baru berbasis simpatika. Dan waktu itu juga disampaikan tahun 2021 terbit SK impasing. Namun 1 bulan setelah RDPU hadirnya COVID sehingga anggaran batal total. Tetapi PMA 43 ini tidak sampai sekarang tidak ada tindak lanjut. Maka kami mohon, karena ini keputusan bersama, saya juga mempertanyakan dari Komisi 8 sejauh mana dalam pengawasan kaitan keputusan tersebut. Kalau melihat perbedaannya antara tunjangan dari guru, Diknas dan Kemenak sangat jauh. Contoh real, saya sendiri SK impasing 2011 golongan 3C masa kerja 13 tahun. Kalau menurut PP 05 tahun 2024 maka saya itu harusnya dibayar 3.645.000. Tapi praktek di lapangan saya yang dibayar 3.026.000. Bagi kami 600.000 itu sangat berharga. Karena mohon maaf, bos sudah tidak bisa dianggarkan. Maka harapan kami adalah sertifikasi itu sendiri. Kemudian terkait dengan TPG terhutang, perlu kami sampaikan ada 2 TPG terhutang. Pertama, TPG khususnya impasing yang tahun 2021 mereka menerima SK impasing, tetapi sampai tahun 2014 tidak dibayarkan impasingnya, tetapi hanya dibayarkan sertifikasi biasa. Artinya hanya 1.500.000, harusnya minimal 2.500.000, tapi dibayarkan. Padahal masa itu ada KMA 73, ada KMA 73, tapi kenapa tidak dibayarkan? Padahal di KMA itu malah komplit, termasuk ada masa kerja, tapi malah tidak dibayarkan. Itu sebagai payung hukum pembayaran. Akhirnya sampai hari ini 2012, 13, 14 tidak tersentuh sama sekali kaitan impasing. Hanya dibayarkan TPG reguler 1.500.000, impasingnya enggak. Maka kami berharap dari Komisi 8 mendorong agar terhutang
baik terutang yang 2012, 13, 14 dan juga terutang yang di Jawa Timur ini bisa diselesaikan. Kalau yang terutang di Jawa Timur ini tidak hanya guru Impasing, tapi seluruh guru. Secara total, se-Jawa Timur 33 kabupaten kota. Ini belum terbayarkan 2015, 18, 19 dan 20. Sekitar 287 miliar. 2011. Itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Saya kira soal Impasing, soal penyetaraan soal Impasing ya, karena fakta hari ini bahwa soal Impasing ini ternyata muncul beberapa persoalan tadi yang disampaikan oleh PGIN. Nah, kita dari PGSI minta agar masa kerja guru madrasah swasta harus dihargai dengan cara dihitung kembali untuk peningkatan pangkat golongan Impasing. Ini kalau di dinas itu kan ada masa kerja. Nah, ini di Kemenak dari sejak awal muncul Impasing sampai sekarang itu flat. Berapa Pak? 1.500 ya? Itu yang TPG biasa. Itu yang TPG biasa. Nih, saya kadang-kadang bingung gitu karena terlalu banyak perubahan-perubahan itu Ibu. Makanya mohon maaf, ini yang seperti ini sangat penting untuk diingatkan di Kemenak. Saya juga tidak tahu persis di Kemenak ini given anggaran. Jadi ada anggaran sekian, di breakdown kebutuhannya sekian, selesai. Saya kira tidak boleh lagi seperti itu yang kemudian berdampak terhadap kelangsungan Impasing yang secara aturan, yang secara undang-undang juga sudah diatur ketentuannya. Tetapi ini kan akhirnya jadi bermasalah. Di samping juga tunggakan Impasing yang sudah berkali-kali kami dari PGSI, mulai dari kalau demo tidak Pak, kalau kami di PGSI itu tidak mengenal istilah demo, tapi silaturahim akbar. Atau istighosah ngepung istana itu sudah berkali-kali. Ini teman-teman PGSI malah istighosah nangis di mana Pak? Di Istiqlal, di Monas gitu. Saking bingungnya cara menyampaikan aspirasinya langsung kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi oleh karena itu meskipun ini sudah lama, tetap harus diingatkan bahwa ini pemerintah masih hutang. Ini pemerintah siapa ini tahun 2011, 2014 ini. Kemudian juga Jawa Timur tadi juga banyak sekali juga gitu. Itu masih akan diingat-ingat di akhirat Bu itu. Kalau jenengan sudah dewan, jadi termasuk nanti akan ditanyakan lagi di akhirat. Mohon maaf Ibu, Bapak yang saya hormati, untuk kuota seleksi ASN P3K, teman dari PGIN tadi juga sudah sampaikan. Jadi kadang-kadang begini, Ibu, Bapak, pimpinan Komisi 8, kalau teman-teman dari sekolah atau dari lingkungan Kemendiknas itu ada rame-rame seleksi P3K, itu kadang-kadang guru-guru madrasah itu bingung, gimana ini di madrasah kok nggak ada. Apalagi kalau kita sering mendengarkan di live, di streaming, di Komisi 8, ketika Pak Menteri Agama menyampaikan kami disisani. Ini kayak sedih kita itu. Guru-guru madrasah itu sisa dari anggaran yang dikelola oleh Kemendikbud. Jadi kayak tidak ada koordinasi yang baik itu antar lintas kementerian gitu. Jadi ketika bicara soal pendidikan, soal guru mestinya tidak boleh lagi ada dikotomi antara sekolah dengan madrasah, antara negeri dengan swasta, karena faktanya memang sekolah dengan madrasah memiliki komitmen yang sama untuk mencerdaskan anak-anak negeri ini gitu. Soal ada di madrasah, sekolah itu soal pilihan, soal lingkungan, soal situasi di lingkungan masyarakat. Betul ya, Kiai. Oleh karena itu negara tidak boleh melakukan dikotomi, negara tidak boleh melakukan pengkotak-kotaan status yayasan atau status satuan pendidikan itu gitu. Yang terakhir, nah ini yang lagi viral Ibu, Bu Lisda, Bu Seli dan Pak Kiai Muhammad Abdul Aziz, lagi rame ini Pak di daerah ini ini saya dengar kemarin dari teman-teman juga dari Ormas, ada PBNU juga yang lain. Pak Hadi tadi juga sudah sampaikan, jangan sampailah bos madrasah ini kena efisiensi. Bahasa kami bukan efisiensi, ini dipangkas karena angkanya lebih dari 50%. Bos madrasah itu sangat memberikan manfaat yang besar, Betul Bu, karena ini bukan hanya untuk biaya operasional, juga biaya investasi operasional bahkan personal bagi anak didik. Madrasah hadir di negeri ini jauh sebelum Indonesia merdeka. Keberadaannya hari ini yang di bawah rata-rata, maksudnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan operasional itu mungkin di bawah, di atas 70-80%.
madrasah hari ini. Mungkin ada yang bagus lah, yang luar biasa, bertaraf internasional, tapi rata-rata madrasah itu hari ini kondisi keuangannya itu mengandalkan dari PSM, peran serta masyarakat atau bisaroh dari orang tua, itu angkanya nggak signifikan. Maka sangat berharap bos itu jangan dipangkas, justru hitungan kami harus ditambah untuk memenuhi kebutuhan operasional per siswa per tahun untuk Dikdas, MI, MTS, Dikmen Aliyah itu bisa dihitung sebetulnya. Dan itu kalau sampai dipangkas bahaya. Pasti biaya operasional akan membengkak dan tentu yayasan akan mengambil biaya itu dari orang tua. Dalam kondisi orang tua yang sudah kurang mampu, situasi ekonomi yang seperti ini ditambah bos dipangkas. Nyun sewu, mohon maaf saya agak gergel kalau ini sampai terjadi. Tapi saya masih yakin Pak Presiden, Pak Wakil Presiden dan Bapak Ibu sekalian yang mulia dari Komisi 8 ini, harapan kami jangan sampai ini bos madrasah dipangkas. Ini sudah ramai Pak, Bu. Bahkan kalau sampai terjadi, mungkin akan terjadi eskalasi besar istighosah di mana-mana. Silaturahim akbar di mana, jumlahnya mereka jutaan Pak. Oleh karena itu sekali lagi mohon diingatkan, saya tidak mempermasalahkan soal MBG. Makan siang untuk gratis atau apa itu. Enggak, maksud saya begini, mohon maaf ini teman-teman ini mewakili ini rata-rata dari pimpinan-pimpinan yayasan madrasah, juga beliau-beliau ini kiai-kiai semua yang hadir. Karena tidak pakai jubah putih saja ini. Sebetulnya mereka ini membawa aspirasi teruntuk soal ini tadi. Bos, jangan sampai ini dipangkas. Kami akan siap mengawal pimpinan Komisi 8 dari DPR RI kalau sampai ini dikawal, kalau sampai ini dipangkas. Apa takbir? Nggak tahu apa yang terjadi nanti terhadap dunia pendidikan khususnya di madrasah. Sekali lagi ini penting bagi kami untuk kami sampaikan kepada pimpinan Komisi 8. Saya yakin kalau 700 sekian triliun itu untuk memenuhi 8 standar nasional pendidikan, guru-guru disejahterakan semua, tidak boleh ada pengkotak-kotakan status guru. Sekolah madrasah yang rusak dibangun semua, siswa kurang mampu dibiayai semua negara dengan biaya yang gratis. 5-10 tahun ke depan kualitas sumber daya manusia kita di negeri akan lebih baik. Kita ini tertinggal karena anggaran kita menyebar kemana-mana tidak jelas. Pola hubungan antara pusat dengan daerah juga kadang-kadang menimbulkan persoalan dalam dunia pendidikan kita. Saya kira ini mohon dukungan politik dari Bapak Ibu sekalian, pimpinan Komisi 8 agar beberapa masukan dari teman-teman organisasi profesi guru ini nanti bisa dijadikan bahan pembahasan di rapat-rapat di DPR RI maupun dengan eksekutif. Tinggal hari ini komitmen kita semua, terutama Bapak Ibu yang mulia dari Komisi 8, jujur Bu, Pak, berpuluh-puluh tahun banyak kebijakan di Kementerian Agama yang mitra kerjanya Komisi 8 ini selalu ditinggal oleh Kementerian Pendidikan dan Komisi 10. Ini ada apa? Apakah masih mendikotomi antara sekolah dengan madrasah? Atau melihat madrasah itu dianggap 90% swasta, lalu negara tidak memberikan perhatian lebih kepada madrasah? Itu yang kami rasakan di bawah. Makanya persoalan-persoalan ini yang terjadi di madrasah, mulai dari soal in passing sertifikasi yang berbeda dengan sekolah, ketika di guru-guru di sekolah itu in passing langsung sertifikasi langsung in passing, di madrasah tidak. Ketika ada penerimaan P3K di madrasah ditinggal, ketika pencairan TPK madrasah belum, sekolah sudah, belum yang lain-lain, selalu kita berada di posisi termarginalkan dalam pengambilan kebijakan di negeri ini. Ada apa gitu. Oleh karena itu jenengan ini pahlawan-pahlawan di Komisi 8 kalau bisa mensejajarkan proporsional antara sekolah dengan madrasah dalam konteks kebijakan pendidikan di negeri ini tanpa dikotomi negeri dengan swasta, sekolah dan madrasah, kami akan mendoakan panjenengan semua doa yang terbaik untuk kita semua, karena saya yakin jenengan lebih mulia karena di Komisi 8 yang membidangi soal-soal urusan pendidikan keagamaan. Oleh karena itu tidak terlambat saya kira kita berharap pada Pak Presiden, apapun alasannya, entah untuk kepentingan apapun, mohon maaf Bapak
harus kami sampaikan, jangan sampai urusan madrasah ini menyakitkan teman-teman ini. Saya kira kadang-kadang begini Pak, Bu, mohon maaf di daerah itu ya, Pak salah sendiri di swasta. Ada yang ngomong sama seperti itu. Kenapa madrasah? Madrasah itu kan urusan vertikal, urusan kemenang. Ini dolim kalau ada pejabat yang ngomong seperti itu. Kenapa? Ya karena memang keberadaan madrasah di daerah, di lapangan itu dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau tidak ada madrasah, bubar bangsa ini. Jadi nggak boleh ada kebijakan yang mengakhirikan atau mendikotomi antara sekolah dan madrasah. Sekali lagi kami berharap betul kepada Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah masih bertahan 4 anggota DPR RI, dan saya yakin panjenengan mewakili kami yang hadir pada hari ini perjuangan apa yang menjadi harapan kami di madrasah. Wabil khusus tadi soal tundakan, soal diskriminasi, dan yang hari ini lagi viral itu soal pemangkasan bos. Betul Bu, saya tadi sebelum berangkat ini banyak WA kepada kami, jangan sampai ini dipangkas apapun alasannya. Kami rela tidak makan anak-anak kami di sekolah kalau sampai bos ini dipangkas. Masih ada waktu, betul yang panjenengan sampaikan tadi, untuk dibahas di pimpinan. Harus yakin, kami yakin panjenengan bisa mengawal itu, dan mudah-mudahan bos tidak dikurangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.